Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi jemaat dan seluruh simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita akan bersama belajar dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya memberikan judul tema hari ini ialah berubah dan berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara, new normal life. Apa yang berubah dari pola atau gaya hidup Bapak, Ibu, dan Saudara akibat pandemi COVID-19? Ada atau ya? Dulu waktu makan misalnya, gak peduli sudah cuci tangan atau belum, begitu ada makanan sikat pokoknya. Sekarang jadi rajin cuci tangan. Dulu kita ngobrol hahai sampai muncrat ke sana sini, hujan lokal terjadi. Sekarang kita pakai masker agar tidak terjadi droplet. Dulu pulang kerja atau sekolah langsung tidur bisa. Sekarang harus mandi dan ganti baju terlebih dahulu. Apa artinya pandemi COVID-19 membuat hidup kita berubah menjadi lebih bersihan dan care terhadap kesehatan maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipaksa berubah untuk kebaikan dan kesehatan setiap kita. Nah, kalau pandemi COVID-19 dapat merubah pola dan gaya hidup kita, apa yang berubah dari hidup kita ketika kita mengenal Kristus? Jangan-jangan sebelum maupun sesudah kita mengenal Kristus tidak ada yang berubah. Tidak ada bedanya. Dengan kata lain, tidak terjadi perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Padahal Paulus katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya mereka yang mengaku percaya pada Kristus adalah setiap kita yang bersedia membuka hidupnya untuk diperbarui secara terus-menerus oleh karya Roh Kudus. Dan proses ini berlangsung sepanjang kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk menjadi sempurna, sebab kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, melainkan agar kehidupan kita mengalami perubahan, dan perubahan itu nampak melalui buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan setiap kita. Jangan mengaku kita mengalami perubahan kalau ternyata orang di sekitar kita, bahkan yang terdekat dengan kita, tidak merasakan buah-buah yang baik melalui laku kehidupan setiap kita. Tolok ukur perubahan ialah orang-orang di sekitar melihat proses tapi juga progres nyata dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari berubah dan berbuah, orang lain dapat merasakan apakah Kristus ada di dalam dan melalui kehidupan setiap kita. Berawal dari individu demi individu yang mengalami proses berubah dan berbuah, gereja sebagai persekutuan juga akan mengalami karya pembaharuan dari Allah. Tapi sekaligus menghasilkan buah-buah yang nyata yang dapat dinikmati di tengah pergumulan umat dan masyarakat saat ini. Maka berubahlah dan berbuahlah sebelum waktunya terlambat. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu berarti kami berkomitmen untuk memperbaharui kehidupan kami sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan Kristus yang menjadi teladan bagi setiap kami orang percaya. Maka kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk terus memperbaharui kehidupan kami, sehingga perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami boleh juga menghasilkan buah-buah yang baik melalui laku kehidupan setiap kami. Agar ketika setiap kami mengalami perubahan dan menghasilkan buah, orang di sekitar kami boleh mengenal Kristus, boleh memuliakan nama Kristus karena mereka melihat
ada Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, dan teruslah perlengkapi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, tetap ingat panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu berubah dan berbuah. Jangan berhenti berbuah, jangan berhenti berubah. Tuhan memampukan setiap kita. Soli Deo Gloria.